Dewa medis terkuat. Bab 57 kumpulkan beberapa bunga terlebih dahulu. Setelah hening sejenak, tatapan Bibi Xiao dan Bibi ketiga Xiao kembali tajam. Orang ini tidak mati, dan dia kembali dengan Rolls Royce. Dari mana dia mendapatkan uangnya? Tuhan sangat berat sebelah. Dia tidak membiarkannya mati bahkan setelah anggota tubuhnya patah dan dia dibuang ke sungai. Kedua lelaki itu mengepalkan tangan mereka, mata mereka dipenuhi kecemburuan dan kebencian. Keluarga Xiao dulunya adalah seorang miliarder dan membuat iri kedua orang ini. Namun tak disangka, saat Xiao Chen kembali setelah 5 tahun, dan seharusnya dia sudah kehilangan segalanya, dia malah kembali mengendarai Rolls Royce, yang lebih bagus dari mobil manapun milik kedua keluarga mereka. Rasa cemburu di hati kedua wanita kejam itu tentu saja berkobar lagi. Xiao Da dan Paman Xiao San juga memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka dan berjalan maju dengan muram. Xiao Chen, kamu sudah kembali, mengapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu tidak tahu cara menyapa ketika bertemu orang tuamu? Xiao Chen melirik mereka berdua dan tersenyum acuh tak acuh. Para tetua. Maaf, selain kakek dan beberapa paman dari desa, saya hanya melihat 4 ekor anjing tua dan beberapa anak anjing. Saya tidak melihat tetua lainnya. Betapa keterlaluannya. Paman Xiao berteriak keras, dan Xiao Da melambaikan tangannya, memberi isyarat kepadanya untuk mundur. Segera, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, Xiao Chen, tidak peduli apapun, adalah hal yang baik bahwa kamu bisa kembali. Kami juga sangat bersalah atas apa yang terjadi 5 tahun lalu. Namun, jika kamu bersedia mengakui kami, dua paman, kami masih keluarga, dan kamu akan memiliki tempat sendiri di Jianbei di masa depan. Jika kamu tidak mengakui kami, tidak apa-apa, selama kamu tidak datang untuk mengganggu kami, dan kami dapat menjaga jarak. Tetapi jika kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap, dan menentang kami, hehe, maka kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Kamu mungkin tidak dapat menanggung konsekuensinya. Ada sedikit nada arogansi dan ancaman dalam nada bicara Xiao Da. Tatapan itu penuh dengan penghinaan terhadap Xiao Chen. Lagi pula, bahkan jika Xiao Chen kembali dengan Rolls Royce, lalu kenapa? Apakah ada yang tahu apakah dia menyewa Rolls Royce ini? Butuh waktu 5 tahun baginya untuk memulai dari awal dan pulih dari cederanya. Sekalipun Xiao Chen punya kemampuan luar biasa, dia tidak mungkin mampu membeli Rolls Royce, kan? Karena itu, Xiao Da tidak panik seperti orang lain. Melihat Xiao Da yang tampak percaya diri, Xiao Chen tersenyum tenang lagi. Benarkah? Kalau begitu aku benar-benar ingin melihat seberapa hebat paman. Xiao Da menyipitkan matanya sedikit, dan 2 sinar dingin meledak. Apakah kamu benar-benar harus memikirkan apa yang terjadi saat itu? Xiao Chen berkata dengan tatapan dingin di matanya. Aku ingin melepaskannya, tetapi apakah arwah orang tuaku di surga akan membiarkannya pergi? Saya ingin melepaskannya, tetapi akankah saya melepaskan semua penderitaan yang telah saya alami selama 5 tahun terakhir? Saya ingin melepaskannya, tetapi apakah saya akan melepaskan penderitaan yang dialami putri saya? Ketiga pertanyaan itu sangat menusuk hati dan membuat wajah Xiao Da terlihat sangat jelek. Memang kalau bicara akal sehat, Xiao Da memang benar-benar tidak masuk akal. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat mempertahankan kebuntuan ini adalah sifatnya yang tidak tahu malu. Huff. Itu semua sudah berlalu. Kenapa kamu masih membicarakannya? Bagi paman saya, itu semua sudah berlalu, tapi bagi saya, itu semua terasa seperti kemarin. Begitu suara itu jatuh, Bibi Xiao melangkah maju, menjepit pinggangnya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain, merenggangkan hidung Xiao Chen dan berteriak. Xiao Chen, jangan terlalu serius. Ya, kamilah yang memancing lukiran ke sini, jadi apa? Bukankah kamu yang tidak punya otak, seekor kodok yang ingin memakan daging angsa, dan menyentuh Liu Yunxuan? Kamu bahkan tidak perlu menggunakan otak babimu untuk memikirkannya, bahwa Liu Yunxuan adalah putri dari keluarga Liu di kota sihir. Berapa nilainya? Berapa nilainya kamu? Apa hakmu untuk bertarung dengannya? Bibi ketiga Xiao juga setuju dengan ekspresi bangga di wajahnya. Benar sekali, kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Jika kamu tidak menyentuh Liu Yunxuan, apalagi lukiran, bahkan jika Raja Surga datang, dia tidak akan repot-repot melihatmu. Tuan tua Xiao gemetar karena marah. Kalian sekumpulan binatang. Apa kalian masih bisa bicara dengan bahasa manusia? Xiao Chen menepuk punggung kakek dan menghiburnya. Kakek, jangan marah. Tidak ada gunanya sampai kau terluka. Serahkan saja padaku. Setelah mengatakan ini, dia melirik Bibi Xiao dan Bibi Xiao San, dan berbicara dengan tenang. Jika kamu tidak punya rasa malu, kamu adalah yang terbaik di dunia. Aku malu pada diriku sendiri karena rasa tidak tahu malumu. Aku tidak tahu apakah rasa tidak tahu malumu dapat menahan tamparan di wajah. 7 pembunuhan.
Bersamaan dengan teriakan ringan ini, Kisah keluar dari kerumunan, datang di depan dua wanita kejam itu, dan menamparkan mereka dua kali tanpa ampun. Wah! Tidak diragukan lagi bahwa serangan Kisah sangatlah kuat. Di tempat itu, kedua wanita itu terlempar mundur secara bersamaan, dan separuh mulut dan gigi mereka patah. Ah! Dasar bajingan kecil, beraninya kau memukul kami. Xiao Jian, Xiao Xuan, ayo, bunuh Xiao Chen dan bajingan ini. Kedua wanita jahat itu langsung memerintahkan putra mereka untuk menyerang Kisah dan Xiao Chen. Xiao Jian dan Xiao Xuan menggosokkan tangan mereka dan berjalan perlahan, dengan tatapan mata yang tajam. Di masa lalu, mereka penuh dengan rasa cemburu, iri hati dan kebencian terhadap Xiao Chen. Lagi pula, Xiao Chen memiliki ayah yang baik dan menjalani kehidupan yang jauh lebih baik dari mereka. Tapi sekarang, kehidupan mereka jauh lebih baik daripada Xiao Chen. Bagaimana mereka bisa membiarkan Xiao Chen menindas mereka? Xiao Chen, dasar bajingan, kau sangat beruntung. 5 tahun yang lalu, meskipun anggota tubuhku patah, kau tidak tenggelam. Namun, sayang sekali kamu begitu bodoh. Jika kamu tidak mati, kamu harus menjauh dari dunia luar. Bahkan jika kamu kembali, kamu tidak boleh melawan kedua keluarga kami. Kedua keluarga kami sekarang bernilai hampir 10 miliar keluarga. Mengapa kamu, Xiao Chen, seekor anjing, melawan kami? Wajah Xiao Chen tetap tenang dan acuh tak acuh. Dia melirik kakek dan berkata dengan tenang. Kakek, kau seharusnya tahu apa yang terjadi 5 tahun lalu. Kau punya pendapat sendiri tentang apa yang benar dan apa yang salah. Hari ini, aku, cucumu, ingin membalas dendam atas orang tuaku. Aku harap kau tidak akan menyalahkanku. Bagaimana mungkin Tuan Xiao tidak mengetahui niat membunuh yang dingin terungkap dalam suara Xiao Chen. Dia mendesah dalam-dalam, matanya meredup. Seketika itu juga, ia melambaikan tangannya, menaruh tangannya di belakang punggung, dan memalingkan muka. Terserah kamu. Mereka yang memperlakukanmu dengan buruk duluan. Kalau aku ikut campur, aku akan minta maaf kepada orang tuamu. Jangan khawatir, kakek tidak akan menyalahkanmu. Setelah mengatakan ini, Tuan Xiao memejamkan matanya, dengan air mata terlihat jelas di matanya. Xiao Chen membungkuk sedikit untuk memberi salam. Terima kasih atas pengertiannya, kakek. Kemudian dia menoleh dan menatap Xiao Jian dan Xiao Xuan. Meskipun apa yang terjadi 5 tahun lalu dilakukan oleh ayahmu, kalian berdua juga menikmati manfaat yang dibawa oleh tindakan mereka. Karena itu, kalian tidak bisa lepas dari kesalahan. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek. Aku tidak ingin melihat darah hari ini. Tapi kamu mencari kematian. Jika aku tidak menarik kembali sedikit bunga, bukankah itu akan memalukan niat baikmu? Bab 58 Siapakah Rajanya? Xiao Jian dan Xiao Xuan tersenyum dingin, dan wajah mereka penuh dengan penghinaan terhadap Xiao Chen. Xiao Chen, kamu bertele-tele sekali. Apa yang kamu banggakan? Jangan lupa bahwa 5 tahun yang lalu, kamu dibuang ke sungai seperti anjing mati, dengan tangan dan kakimu patah. Hari ini, jika kamu berani menyentuh ibu kami berdua akan mematahkan tangan dan kakimu dan melemparkanmu ke sungai lagi, sehingga kamu dapat mengingat apa yang terjadi 5 tahun yang lalu. Ya, kali ini, mari kita lihat apakah kamu masih punya kesempatan untuk bangkit lagi. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Karena mereka suka sekali mematahkan anggota tubuh orang lain, maka patahkan saja anggota tubuh mereka dan selamatkan nyawa mereka. Janji. Kisah menanggapi dan berjalan lurus ke arah mereka berdua. Terkadang, memukuli seseorang hingga lumpuh jauh lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Xiao Jian dan Xiao Xuan datang ke arah Kisah, dengan tatapan jijik di mata mereka. Nak, beraninya kau memukul ibu kami. Sekarang, aku akan memberitahumu betapa besar kesalahanmu. Begitu suara itu terucap, kedua pria itu menyerang secara bersamaan, langsung menuju wajah Kisah. Kisah mendengus dingin, tidak peduli sama sekali, dan melancarkan 2 pukulan pada saat yang sama, bertabrakan dengan 2 tinju lainnya. Keempat tinju itu saling bertabrakan, dan dalam sekejap, Xiao Jian dan Xiao Xuan berteriak bersamaan. Ah! Bersamaan dengan 2 suara tulang patah, kabut darah menyembur keluar dari tinju kedua lelaki itu di tempat dan lengan mereka terpelintir dengan sangat mengerikan. Lengan baju mereka langsung robek karena guncangan tersebut. Sebelum rasa sakit yang amat sangat itu mencapai pikiran mereka dan tubuh mereka terlempar ke belakang, Kisah menyerang lagi secepat kilat, mencengkeram kedua lengan mereka yang masih utuh, mengeluarkan tenaga dari mulut harimau mereka, dan memelintirnya seperti memelintir tali, mematahkan lengan mereka yang lain di tempat. Ah! Keduanya langsung berteriak. Wajah Xiao Da dan Xiao Sansu berubah drastis, dan mereka langsung berteriak dengan marah. Beraninya kau. Hentikan sekarang juga. Tetapi bagaimana Kisah bisa mematuhi instruksi mereka? Dia mengerahkan tenaga dengan jari-jari kakinya, dan 4 tendangan cambuk bayangan pun disapu keluar.
Setiap tendangan mengenai satu kaki dengan keras. 4 tendangan cambuk, 4 kaki, semuanya patah, dan tidak ada yang diselamatkan. Patah lengan dan kaki serta rasa sakit yang amat sangat tak tertahankan bagi saudara Xiao Jian dan Xiao Xuan, dan mereka pun pingsan di tempat. Setelah itu, Kisah melemparkan kedua pria itu di depan Xiao Da dan Xiao Sansu seolah-olah mereka sedang membuang 2 anjing mati. Kedua pria itu patah hati dan mata mereka merah dan merah karena marah. Xiao Chen, kau mencari kematian. Xiao Chen, jika kau menyentuh anakku hari ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Bibi Xiao dan Bibi Xiao San sangat marah ketika mereka melihat pemandangan ini hingga mereka merasa pusing. Mereka mengabaikan segalanya dan menyerbu ke arah Kisah dengan memamerkan gigi dan cakar mereka. Jika kau berani melumpuhkan anakku, aku akan membunuhmu. Kisah mendengus dengan sangat jijik, dan dengan 2 tendangan cambuk, dengan 2 ledakan, dia langsung menendang 2 sosok seperti babi gemuk itu menjauh. Kedua lelaki itu terjatuh dengan keras ke tanah sambil menjerit kesakitan. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa kamu marah? Bukankah keluarga kita juga mengalami hal yang sama 5 tahun lalu? Paman Xiao mengatupkan giginya dan menatap Xiao Chen. Xiao Chen, aku benar-benar membencimu. 5 tahun yang lalu, aku seharusnya tidak melemparkanmu ke sungai. Aku seharusnya menenggelamkanmu di tempat sebelum pergi. Dengan cara ini, kamu tidak akan sombong seperti sekarang. Xiao Chen mengangkat bahu. Lalu haruskah aku berterima kasih padamu? Xiao Da mendengus dingin. Xiao Chen, jangan terlalu sombong. Apa kau pikir kau punya kualifikasi untuk melawan kedua keluarga kami? Kukatakan padamu, kau terlalu pintar berpikir. Kesenjangan antara kau dan kami tidak seberapa. Aku bisa membunuhmu hanya dengan 1 panggilan telepon. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau mati. Kau mati. Aku akan membunuhmu seperti yang dilakukan Lukiran 5 tahun lalu. Kau tidak akan pernah bisa membuka lembaran baru. Xiao Chen meliriknya dengan acuh tak acuh, tetapi terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia tersenyum tenang pada kakek dan berkata, Kakek, aku minta maaf karena ulang tahunmu telah diwarnai dengan pertumpahan darah. Sebagai kompensasinya, aku telah mengundang beberapa teman dari Jiangbei untuk merayakan ulang tahunmu. Kakek mengangguk. Bagus. Bagus. Kamu bisa mengingat ulang tahun kakek dan menemukan seseorang untuk merayakannya. Kakek sangat senang dari lubuk hatinya. Xiao sangat marah dan memarahi. Dasar orang tua bodoh, aku meminta seseorang untuk merayakan ulang tahunmu, tetapi kau tidak mau menanggapi. Bajingan kecil ini meminta seseorang untuk merayakan ulang tahunmu, dan kau sangat senang. Apa kau menganggapku serius? Tuan tua Xiao mendengus dingin, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan bahkan tidak mau melihat Xiao Da. Kamu meminta seseorang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku, itu hanya kepura-puraan, untuk menunjukkan bakti kepada orang tua, dan untuk menstabilkan bisnismu. Xiao Chen meminta seseorang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku, itu tulus. Bisakah kamu dibandingkan dengannya? Bibi Xiao menggertakkan giginya dan berkata, Jangan terlalu bangga, dasar orang tua bodoh. Apa gunanya bersikap pilih kasih seperti itu? Biar ku beritahu, orang-orang yang kami temukan adalah selebritas sejati di Jiangbei, semuanya orang kaya. Yang ditemukan cucumu itu hanyalah sampah. Bibi Xiao segera setuju. Ya, mungkin itu orang yang disewa dengan uang. Begitu dia selesai berbicara, sebuah mobil BMW seri 7 terbaik melaju perlahan dari kejauhan. Ketika Xiao Da melihat mobil dan nomor platnya, matanya tiba-tiba berbinar. Ini Tuan Qi dari KIS Teknologi. Tuan Qi ada di sini. Hahaha. Tuan Qi baru saja menandatangani kesepakatan besar denganku baru-baru ini. Dia pasti ada di sini untukku. Setelah berkata demikian, dia berdiri, merapikan jasnya, menatap Xiao Chen, dan berkata dengan kejam. Xiao Chen, tunggu sampai aku selesai menerima tamu VIP, baru aku akan datang untuk menyelesaikan masalah ini denganmu. Tunggu saja, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan memanggilmu paman. Setelah berkata demikian, ia berpesan kepada istrinya agar menjaga putra mereka baik-baik, lalu bergegas menghampirinya untuk menyambutnya. Begitu Tuan Qi keluar dari mobil, Xiao Da segera melangkah maju dan menjabat tangannya dengan hangat. Bos Qi, akhirnya Anda ada di sini. Selamat datang, selamat datang. Tuan Qi adalah seorang pria parubaya berusia 50-an, mengenakan kacamata berbingkai hitam dan jas. Melihat sambutan hangat Xiao Da, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit bingung. Bos Xiao, mengapa kamu ada di sini juga? Xiao Da tertegun. Bukankah kamu ke sini untuk merayakan ulang tahun ayahku? Tuan Qi sedikit mengernyit dan berkata, Saya memang di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan Xiao. Tapi nama belakangmu juga Xiao, begitu. Haha, maafkan saya.
Setelah mengatakan itu, Presiden Qi segera berjalan menuju gerbang kompleks keluarga Xiao. Xiao Da tidak dapat menahan perasaan sedikit bingung. Aneh, dia tidak tahu kalau lelaki tua itu adalah ayahku, kenapa dia datang merayakan ulang tahun ayahku. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Da melihat Presiden Qi, berjalan ke arah Xiao Chen, pertama-tama membungkuk kepada Xiao Chen, dan kemudian menyapa Tuan Xiao. Apa? Pupil mata Xiao Da tiba-tiba mengecil. Paman Xiao dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat bingung. Siapa Tuan Qi? Itu bos yang bernilai lebih dari 2 miliar. Bahkan dia dan yang lainnya tidak berani mengabaikannya, jadi mengapa dia tunduk pada Xiao Chen? Bersambung,